Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Adelia Desmartika dengan NIM A1Q1210006 kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi review saya yang berjudul Konseling REB atau Rasional Emotif Terapi. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengantar dan tokoh utama. Pengantarnya, teori rasional emotif terapi dikembangkan oleh Albert Ellis pertama kalinya pada tahun 1955, yang mulanya dikenal sebagai terapi rasional. Lalu ia mengubahnya menjadi rasional emotif terapi atau RT. Terapi ini memberikan penekanan terhadap hubungan antara kognisi, emosi, dan tingkah laku yang ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, terapi ini juga mengaitkan antara pemikiran tidak rasional dengan permasalahan emosi manusia, serta mengetengahkan pendapat bahwa manusia mempunyai pilihan untuk terus menyumbang kepada permasalahan yang dihadapi atau mengambil langkah untuk menghentikan proses permasalahan itu. Sejarah perkembangan teori rasional emotif terapi, Nelson Jones sebagaimana yang dikutip oleh Gantina Komalasari mengemukakan sejarah perkembangan teori rasional emotif behavior terapi sebagai berikut. Dikembangkan oleh Albert Ellis pada tengah tahun 1950-an yang menekankan pada pentingnya peran pikiran pada tingkah laku. Pada awalnya, pendekatan ini disebut dengan rasional terapi atau RT. Kemudian Albert Ellis mengubahnya menjadi rasional emotif terapi atau RET pada tahun 1961. Pada tahun 1993, dalam newsletter yang dikeluarkan oleh The Institute for Rational Emotive Therapy, Albert Ellis mengemukakan bahwa ia mengganti nama rasional emotif terapi menjadi rasional emotif behavior terapi atau REBT. Yang kedua, tokoh utama. Terapi rasional emotif diperkenalkan pada tahun 1955 oleh Albert Ellis yang lahir pada tanggal 27 September 1913 di Pittsburgh, yang kemudian dibesarkan di New York City. Karena kondisi fisiknya yang lemah di masa kecil, perhatian Albert Ellis beralih dari olahraga ke buku. Kondisi keluarga yang kacau, orang tuanya bercerai ketika dia berusia 12 tahun, mendidik dia untuk selalu berusaha memahami orang lain. Universitas Columbia memengaruhinya gelar doktor pada tahun 1947. Albert Ellis mulai yakin bahwa psikoanalisis adalah bentuk terapi yang paling efektif dan mendalam. Yang kedua, konsep utama konseling rasional emotif behavior. Manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif. Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci teori Albert Ellis. Ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu antecedent event atau A, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Perceraian suatu keluarga, kelulusan bagi siswa, dan seleksi masuk bagi calon karyawan merupakan antecedent event bagi seseorang. Yang kedua, belief, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada 2 macam, yaitu keyakinan yang rasional dan keyakinan yang tidak rasional. Dan yang ketiga ada emotional konsekuensi, merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu
dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan antecedent event. Berikutnya asumsi perilaku bermasalah. Yang pertama yaitu dicintai dan disetujui oleh orang lain adalah sesuatu yang sangat esensial. 2. Untuk menjadi orang yang berharga, individu harus kompeten dan mencapai setiap usahanya. 3. Orang yang tidak bermoral, kriminal, dan nakal merupakan pihak yang harus disalahkan. 4. Hal yang sangat buruk dan menyebalkan adalah bila sebagai sesuatu tidak terjadi seperti yang saya harapkan. Ketidakbahagiaan merupakan hasil dari peristiwa eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh diri sendiri. 6. Sesuatu yang membahayakan harus menjadi perhatian dan harus selalu ingat dalam pikiran. 7. Lari dari kesulitan dan tanggung jawab daripada menghadapinya. 8. Seseorang harus memiliki orang lain sebagai tempat bergantung dan harus memiliki seseorang yang lebih kuat yang dapat menjadi tempat bersandar. 9. Masa lalu menentukan tingkah laku saat ini dan tidak bisa diubah. 10. Individu bertanggung jawab atas masalah dan kesulitan yang dialami oleh orang lain. 11. Selalu ada jawaban yang benar untuk setiap masalah. Dengan demikian, kegagalan mendapatkan jawaban yang benar merupakan bencana. Sebagai contoh, orang depresi merasa sedih dan kesepian karena dia keliru berpikir bahwa dirinya tidak pantas dan merasa tersingkir. Padahal, penampilan orang depresi sama saja dengan orang yang tidak mengalami depresi. Dalam perspektif pendekatan konseling rasional, emotif tingkah laku bermasalah di dalamnya merupakan tingkah laku yang didasarkan pada cara berpikir yang irasional. Adapun ciri-ciri berpikir irasional adalah tidak dapat dibuktikan. 2. Menimbulkan perasaan tidak enak atau kecemasan, kekhawatiran, prasangka yang sebenarnya tidak perlu. 3. Menghalangi individu untuk berkembang dalam kehidupannya sehari-hari yang efektif. 4. Sebab-sebab individu tidak mampu berpikir secara rasional. D. Tujuan konseling. Pada rasional emotif behavior therapy atau RBT, ini bertujuan untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri individu seperti cemas, benci, takut, rasa bersalah, dan marah yang mengakibatkan individu berpikir irasional dan melatih individu agar mampu menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan dirinya dan kemampuan diri individu. Sedangkan dalam Tahir 2016, tujuan utama konseling dengan pendekatan rasional emotif behavior therapy adalah membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif. Peran dan fungsi konselor. Peran konselor dalam pendekatan RBT adalah 1. Aktif direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling. 2. Mengkonfrontasi pikiran irasional konseling secara langsung. 3. Menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseling untuk berpikir dan mendidik kembali dari konseling sendiri. 4. Secara terus-menerus atau menyerang pemikiran irasional konseling. 5. Mengajak konseling untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir, bukan emosi. 6. Bersifat didaktif. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan RFBT. Kelebihannya yaitu pendekatan ini cepat sampai kepada masalah yang dihadapi oleh klien. Kaidah pemikiran logis yang diajarkan kepada klien dapat digunakan dalam menghadapi gejala yang lain. Klien merasakan diri mereka mempunyai keupayaan intelektual dan kemajuan cara berpikir. Adapun kelemahannya yaitu terdapat klien yang boleh ditolong melalui analisis logis dan falsafah, tetapi ada pula yang tidak begitu sulit cara berpikirnya untuk dibantu dengan cara
yang sedemikian yang beralaskan kepada logika. Selain itu, terdapat setengah klien yang begitu terpisah dari realita sehingga usaha untuk membawanya ke alam nyata yang sukar sekali dicapai. Dan ada juga klien yang terlalu berprasangka terhadap logika sehingga sukar untuk mereka menerima analisis secara logika. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.